Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi ishrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Yang pertama-tama dan yang lebih utama, marilah kita senantiasa mengucapkan rasa syukur kehadiran Allah Subhanahu wa taala, yang mana pada detik ini Allah masih memberikan kita kesehatan jasmani dan kesehatan rohani, sehingga kita dapat kembali melaksanakan panggilan Allah Subhanahu wa taala, yakni mengerjakan perintahnya, yaitu melaksanakan sholat fardu zuhur berjamaah nantinya. Shalawat dan salam marilah kita hadiahkan buat baginda Rasul kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dengan bersama-sama mengucapkan Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Kaum muslimin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, di dalam hadis Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam beliau bersabda, "A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa an Anas radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, la taqatta'u wa la tadabbaru wa la tabagharu wa la tahassabu wa kunu ibadallahi ikhwana wa la yakhillu li muslimin an yahjura akhahu fawqa thalathati." Di dalam hadis Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Anas radhiyallahu anhu berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, apa kata beliau? Jangan putus-putus hubungan. Jadi kita dianjurkan oleh baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam jangan memutus-mutus hubungan. Hubungan apa? Hubungan keluarga sesama muslim. Jadi jangan sampai terputus. Apapun halnya, apapun yang membuat memutus tali persaudaraan itu kita hindari. Apalagi ini musim dukung ini akhirnya putus tali silaturahmi. Rasulullah tidak ada mengajarkan yang seperti itu. Jangan putus-putus hubungan. Ini sudah diingatkan oleh Rasulullah jauh-jauh hari. Kemudian apa lagi? Dan jangan membelakangi, kata Rasulullah. Kalau di belakang dengan kawan yang lain membicarakan ini keburukan orang lain, nanti di belakang lagi membicarakan keburukan lain, itu saja penyakitnya. Mendukung. Musim kita hindari hal yang seperti ini. Mudah-mudahan kita jangan sampai terjadi yang telah diingatkan oleh baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian jangan membenci. Rasulullah ingatkan jangan membenci. Membenci apa? Membenci dalam segala hal yang bisa memutuskan tali silaturahmi. Aku ada terkadang ini, aku ada terkadang ini. Kalau tak suka dia baca. Yang bagus itu mendoakan walau kita tidak suka. Itu bagus. Kalau kita tidak suka, doakan.
Rasulullah kan mengajarkan yang seperti itu. Orang yang menghina beliau, orang yang menjadi beliau, apa yang beliau lakukan, bahkan beliau lakukan, ya Allah ampuni dosa ini orang, dan mudah-mudahan orang ini bertaubat kepada ya Allah. Kemudian apa lagi? Dan jangan hasut-menghasut, memburuk-burukkan, ini kada bagus, ini kada bagus, macam kita aja yang paling bagus. Jangan sampai. Dan jadilah kamu hamba Allah sebagai saudara, dan tidak dihalalkan bagi seorang muslim memboikot saudaranya sesama muslim lebih dari 3 hari. Kalau kita berbeda pilihan itu biasa. Tetapi kalau kita sudah berbeda pilihan yang menimbulkan putusnya tali silaturahim lebih dari 3 hari, maka Nabi Muhammad SAW bersabda dalam hadisnya, apa kata beliau? Tidak halal bagi seorang muslim untuk tidak bertegur sapa. Tidak halal, ada halal lagi halal. Tidak bertegur sapa pada saudaranya lebih dari 3 hari. Lebih dari 3 hari. Kalau kita masing-masing mendukung ini dan terputus tali silaturahim, bahkan menimbulkan hal-hal yang tidak bagus sebenarnya. Lebih daripada 3 hari, lalu meninggal dunia ya. Tidak bertegur sapa nih. Meninggal dunia dalam 3 hari itu tidak bertegur sapa. Membaca kita itu bersesarikan 3 hari. 3 hari. Meninggal dia, maka apa kata Rasulullah, akan masuk ke dalam neraka. Nah, 3 hari masuk ke dalam neraka. Jadi kalau bisa, ya walaupun kita senantiasa hidup di masa yang penuh dengan cobaan, dengan hal-hal yang mungkin membuat kita bisa memutuskan tali silaturahim, mudah-mudahan kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala senantiasa kita terhindar daripada hal-hal yang bisa menjerumuskan kita ke dalam api neraka. Kaum muslimin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, jadikan hidup kita ini sebagai hamba yang sebenar-benarnya hamba. Kalau kita hamba, kata Allah, laksanakan perintahku, maka jauhilah laranganku. Nyaman kita nih. Kalau sudah melaksanakan perintah Allah, meninggalkan larangan Allah, insya Allah Allah akan menempatkan kita di tempat yang paling mulia di sisi Allah Subhanahu wa taala. Apa itu perintah Allah? Minimal kita rutin melaksanakan ibadah yang telah dianjurkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka kata ulama, anugerah terbesar buat kita adalah orang yang apabila senantiasa dipanggil Allah, dia tergerak hatinya dan dia melaksanakan perintahnya. Itu adalah anugerah Allah yang terbesar. Tidak semua orang yang bisa seperti itu. Karena ada biasa aja kenalan jam 2, karena ada kenalan jam 3. Akhirnya dulu telah asar, nanti asar telah maghrib. Tidak semua seseorang itu ketika Allah panggil untuk melaksanakan ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala, dia senantiasa untuk bergerak menuju rumah Allah Subhanahu wa taala. Tidak semua. Jadi alhamdulillah kita termasuk orang yang mudah-mudahan istiqomah ketika Allah Subhanahu wa taala memanggil kita, menyeru kita supaya kita beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Kaum muslimin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, mudah-mudahan dengan sedikit ini kita senantiasa karena Allah Subhanahu wa taala dengan kata baik, dan mudah-mudahan
matikan dalam keadaan husnul khotimah. Amin ya rabbal alamin. Demikian wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi